Ya, bagaimana dengan proses penyidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait dengan TPPO berkedok magang di Jerman? Diinformasikan pihak kepolisian telah menemukan fakta-fakta baru dalam kasus ini. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol RDA Caniago. PRD, selamat sore. Selamat sore, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya PRD. PRD, apa saja fakta baru yang ditemukan oleh Barreskrim Polri? Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kronologis dalam pengungkapan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Jadi memang berawal itu ada laporan, ya, laporan dari beberapa siswa yang magang di mana di Jerman ke KBRI berjumlah 4 orang. Nah, dia melaporkan. Nah, di mana modus operandi tersebut pengiriman mahasiswa magang ke negara Jerman ini melalui program Ferienjob, ya, dalam artian kalau memang secara harfiahnya pekerja liburan, namun mahasiswa itu dipekerjakan secara non prosedural, ya, sehingga mengakibatkan mahasiswa itu tereksploitasi di sana. Nah, dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik Barreskrim Polri, kita sudah ketahui bersama bahwa sudah ditentukan lima orang tersangka, 2 orang sekarang masih berada di luar negeri khususnya di Jerman, dan 3 orang sudah berada di Indonesia, dan saat ini masih dilakukan pendalaman dan pengembangan dari pemeriksaan lanjutan yang bersangkutan. Demikian. Pak RD, apa dasar Polri menetapkan kasus ini sebagai TPPO, bukan penempatan tidak prosedural atau bahkan tindak pidana umum, Pak RD? Ya, dari penyelidikan dan penyidikan saat ini itu didapatkan keterangan-keterangan bahwa yang bersangkutan itu yang mahasiswa yang dari 33 universitas yang berjumlah 1.047 mahasiswa yang dipekerjakan atau magang di Jerman ini. Nah, di sini kita melihat tidak sesuai dengan peruntukannya, ya, bahwa di sana ternyata dieksploitasi, ya, kemudian sedangkan tujuan utamanya adalah untuk magang. Nah, oleh karena itu di situ penyidik menemukan bukti-bukti awal yang mengarah kepada tindak pidana perdagangan orang. Demikian. Pak RD, apa saja yang dialami oleh para pelapor ini ketika mereka bekerja begitu ya di Jerman begitu? Ya, tadi kita sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Tindak Pidana Umum siang tadi pada saat doorstop, bahwa mereka itu yang dialaminya yaitu tidak sesuai dengan peruntukannya di sana sebagai pekerja magang, yang kemudian pada saat proses-proses mereka untuk melaksanakan Ferienjob ini sudah diminta uang untuk dalam artian untuk pendaftaran sekian euro, kemudian dalam artian untuk LOE, Letter of Acceptance, kemudian ada beberapa juga yang dimintakan untuk pembuatan approval otoritas di Jerman untuk syarat pembuatan visa. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua, perkembangan dari penyidikan itu, ya, ternyata yang bersangkutan tidak sesuai dengan norma-norma kegiatan magang di sana. Nah, seperti itu. Demikian, Mas Kevin. Baik, apakah memang kejadian yang menimpa para pelapor ini juga dialami oleh ratusan bahkan ribuan mahasiswa lainnya yang juga kita ketahui mengikuti program Ferienjob ini, Pak RD? Ya, saat ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik. Ya, seperti kita ketahui juga bahwa ada beberapa Polda yang melakukan penyelidikan dan penyidikan di perkara atau kasus yang sama. Ya, diantaranya ada Polda Jambi, Polda Sumatera Selatan, dan Polda Sulawesi Selatan. Nah, ini masih dilakukan pengembangan, pendalaman beberapa saksi yang sudah diminta keterangan. Ya, nanti untuk selanjutnya mungkin kita akan menyampaikan kembali perkembangan tersebut
tentang pengalaman-pengalaman mereka yang yang melaksanakan program Viren Job di Jerman. Demikian. Baik. Informasinya ada guru besar yang juga ditetapkan sebagai tersangka, Pak Erdi. Ini peran dari masing-masing tersangka itu seperti apa? Ya, kita masih praduga tak bersalah ya. Jadi kita tidak bisa menyampaikan seperti itu. Nah, mengenai peran-perannya ini adalah substansi dari penyidikan. Ya, kita tidak bisa sampaikan. Nanti mungkin bisa kita mendengar pada saat sidang nanti pengadilan nanti ya. Pada intinya ditemukan 2 alat bukti dari mereka-mereka ini untuk ditetapkan sebagai tersangka. Demikian. Pak Erdi, apakah betul bahwa program Varian Job ini sebetulnya juga diikuti dari puluhan kampus begitu, bahkan jumlahnya sampai 30-an? Betul demikian, Pak Erdi? Ya, ini kita lakukan pendalaman kembali dari penyidikan yang sedang berlanjut, baik di Barreskrim maupun di Polda-Polda yang sudah melaksanakan penyelidikan tersebut. Artinya kita masih dalam pendalaman dan pengembangan dari keterangan-keterangan saksi, keterangan tersangka, dan petunjuk yang kita dapatkan. Demikian. Baik, kita tunggu nanti pengembangan berikutnya. Terima kasih Pak Erdi Acariago telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Erdi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.